Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Justiano. Saya dari kelas 4 TEB dengan NPM 062240352287. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah Cloud Computing. Yaitu tugasnya adalah membuat laporan hasil review atau resume jurnal yang berkaitan dengan cloud computing. Di sini saya mendapatkan atau saya membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Justiano. Saya dari kelas 4 TEB dengan NPM 062240352287. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah Cloud Computing. Di sini tugasnya adalah membuat laporan hasil review atau resume dari jurnal yang berkaitan dengan cloud computing. Nah, lalu di sini saya mendapatkan jurnal yang berjudul Privacy and Consumer Risks in Cloud Computing atau privasi dan risiko konsumen dalam cloud computing. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Itu yang pertama ada latar belakangnya. Cloud computing telah menjadi fondasi bagi transformasi digital yang mendalam di berbagai sektor industri, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi ini telah menjadi pendorong utama efisiensi operasional dan inovasi bisnis. Namun, di balik kemajuan yang luar biasa ini, terdapat perhatian yang semakin meningkat terhadap privasi dan resiko konsumen yang terkait dengan pengguna layanan cloud. Lalu, di sini saya akan membahas topik, yaitu ada 4 topik yang saya akan bahas di dalam video presentasi ini. Yaitu yang pertama ada resiko privasi, lalu yang kedua ada resiko konsumen, lalu yang ketiga ada cloud, dan yang keempat kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas saat ini. Mari kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu resiko privasi. Resiko privasi secara komprehensif membahas isu-isu privasi yang kompleks terkait dengan cloud computing, serta bagaimana struktur cloud computing yang berbeda menghasilkan berbagai jenis tantangan privasi. Pentingnya memahami tentang isu-isu ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data, tetapi juga melibatkan harapan publik dalam masalah kebijakan yang belum terwakili dalam hukum saat ini. Sejumlah analisis privasi awal telah diterbitkan oleh berbagai pihak seperti Komisioner Privasi, Asosiasi Industri, Penyediaan Layanan IT, dan penerbit komersial. Lalu beberapa bentuk cloud computing masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga operator dari struktur cloud computing tersebut harus melakukan penilaian dampak privasi atau PIA sebelum meluncurkan produk mereka. Selain itu, organisasi, bisnis, dan individu yang tertarik menggunakan produk cloud computing harus memastikan bahwa mereka memahami resiko privasi dan keamanan yang terkait dengan penggunaan produk tersebut, juga menyoroti isu-isu privasi yang muncul dalam cloud domestik dan cloud transbatas, serta perlunya kesadaran tentang regulasi privasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perlu ditekankan bahwa aplikasi hukum secara ekstrateritorial dalam kasus pelanggaran
privasi dapat menimbulkan keterbatasan dan kontroversi dalam pengaturan privasi di lingkungan cloud computing. Kesimpulan dari resiko privasi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas tantangan privasi dalam era cloud computing yang semakin berkembang, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menjaga privasi pengguna. Nah, itu pembahasan dari risiko privasi. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu topik kedua, yaitu risiko konsumen. Nah, risiko konsumen. Risiko-risiko yang dihadapi oleh konsumen dalam penggunaan layanan computing dengan mengacu pada bagian-bagian relevan dari template normatif yang telah dikembangkan dan diterapkan sebelumnya oleh penulis. Artikel juga mengeksplorasi isu-isu hukum yang terkait dengan risiko-risiko tersebut. Yang pertama, konsumen yang ingin menggunakan produk cloud computing harus terlebih dahulu memahami produk tersebut dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan mereka serta memahami resiko-resiko yang terkait. Namun demikian, konsumen tidak dapat selalu memprediksi semua resiko yang mungkin muncul dalam penggunaan produk cloud computing. Misalnya, dalam konteks privasi. Belum jelas apakah seorang di Eropa yang mengunggah informasi pribadi tentang individu lain ke halaman sosmed yang melanggar Direktif UE 95/46. Jika orang yang mengunggah informasi tersebut memiliki teman di luar UE, oleh karena itu, konsumen harus menyadari bahwa resiko-resiko tersembunyi seperti ini pasti ada. Lalu layanan komputasi awan atau cloud computing ini untuk konsumen umumnya diatur oleh kontrak yang disusun secara eksklusif oleh penyedia layanan tanpa masukan dari konsumen. Namun, undang-undang seringkali menempatkan pembatasan terhadap kontrak semacam itu untuk memberikan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, pembatasan tersebut meliputi kewajiban untuk memberikan informasi tentang produk atau penyedia, tindakan menyesatkan, dan ketidakwajaran kontrak. Lalu, selanjutnya, isu yang menarik adalah sejauh mana penyedia layanan cloud computing akan diharapkan bertanggung jawab atas masalah seperti gangguan layanan dan kehilangan data. Banyak negara telah mengambil pendekatan perlindungan terhadap konsumen, sehingga upaya untuk mengecualikan tanggung jawab atas masalah tersebut mungkin tidak efektif. Sebagai contoh, undang-undang di Australia menetapkan bahwa layanan harus diberikan dengan hati-hati dan keterampilan yang memadai. Selain itu, perubahan terhadap syarat-syarat yang ditawarkan oleh penyedia layanan juga dapat menjadi sumber perselisihan. Perubahan semacam itu mungkin tidak diizinkan jika dilakukan secara sepihak oleh penyedia. Nah, kesimpulan dari resiko konsumen ini, yaitu pengguna cloud computing seperti Google Docs, secara tidak sadar mungkin setuju dengan sejumlah syarat yang memiliki konsekuensi serius. Legalitas sebagian syarat tersebut juga dipertanyakan. Dengan demikian, konsumen harus waspada dan memahami betul apa implikasi dari setiap syarat yang mereka terima saat menggunakan layanan cloud computing. Nah, itu adalah pembahasan dari topik risiko konsumen. Lalu kita beralih ke topik yang berikutnya, yaitu yang ketiga ada cloud. Cloud, atau kita bisa sebut dengan yang kita bahas sekarang adalah cloud computing. Cloud computing adalah paradigma komputasi yang mengubah cara kita menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi. Dalam model ini, sumber daya komputasi seperti server,
penyimpanan, dan jaringan disediakan melalui internet oleh penyedia layanan cloud. Konsep ini menghilangkan ketergantungan pada infrastruktur fisik seperti server lokal dan memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi secara fleksibel dari mana saja, kapan saja, dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Terdapat beberapa model layanan dalam cloud computing, termasuk infrastruktur sebagai layanan atau LAAS, IaaS atau IaaS. Lalu yang kedua ada platform sebagai layanan, PaaS, dan yang terakhir adalah perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Masing-masing menyediakan tingkat abstraksi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan pengguna. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas dan elastisitas, yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan kapasitas infrastruktur mereka sesuai dengan permintaan secara dinamis. Lalu, ada juga yang menurut para ahli, yaitu cloud computing telah menjadi pendorong utama transformasi digital dalam berbagai sektor industri. Salah satu manfaat utama yang diakui oleh efisiensi yang diakui adalah efisiensi operasional yang meningkat. Dengan menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur fisik lokal, organisasi dapat memusatkan upaya mereka pada inovasi dan pengembangan aplikasi daripada mengalokasikan sumber daya untuk administrasi infrastruktur. Selain itu, para ahli juga menyoroti skalabilitas dan elastisitas yang diberikan oleh cloud computing. Kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas infrastruktur dengan permintaan kemungkinan organisasi untuk mengatasi lonjakan lalu lintas atau kebutuhan komputasi yang berfluktuasi tanpa mengalami hambatan. Aksesibilitas yang lebih besar juga menjadi salah satu keunggulan utama dari cloud computing tersebut. Lalu kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang kita sudah paparkan tadi, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang kita sudah paparkan tadi, yaitu para penyedia layanan cloud computing harus mengadopsi teknologi keamanan terkini dan praktik terbaik untuk memperoleh kepercayaan pelanggan dan mencegah regulasi privasi yang lebih ketat dari pemerintah. Konsumen harus memahami resiko-resiko yang terlibat dalam penggunaan produk cloud computing, termasuk hak-hak privasi mereka, serta kewajiban dan tanggung jawab penyedia layanan. Lalu, kesimpulan yang selanjutnya adalah penting untuk menyadari bahwa cloud computing membawa berbagai tantangan privasi. Mulai dari kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data hingga harapan publik dan isu kebijakan yang mungkin belum tercermin dalam hukum. Penelitian awal tentang privasi dalam cloud computing telah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, masih banyak struktur cloud computing yang dalam tahap perkembangan awal, sehingga perlu dilakukan penilaian dampak privasi sebelum meluncurkan produk-produk tersebut. Lalu selanjutnya, yaitu perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan resiko privasi antara cloud computing domestik dan cloud computing lintas batas atau transbatas ya. Nah, di satu sisi, cloud computing domestik tidak melibatkan penyimpanan data yang tidak melibatkan masalah lintas batas, tetapi masih memiliki resiko seperti pengumpulan, penggunaan, dan penyimpan data yang tidak memadai. Di sisi lain,
yaitu cloud computing lintas batas atau cloud computing transbatas, membawa resiko tambahan terkait dengan transfer data antar yurisdiksi yang dapat memperumit kepatuhan terhadap undang-undang privasi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya dan termasuk juga kesimpulan yang kita paparkan tadi. Lalu di sini penulis akan membuat sebuah saran, yaitu penambahan studi kasus akan memperkaya pemahaman pembaca tentang dampak konkret dari isu privasi dan resiko konsumen dalam konteks cloud computing. Dengan menyajikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana berbagai industri atau entitas menghadapi tantangan di dalam praktiknya. Misalnya, studi kasus tentang pelanggaran data yang terjadi di industri, perbankan, atau serangan cyber terhadap perusahaan teknologi akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang implikasi praktis dari masalah privasi dan resiko konsumen. Lalu, saran yang berikutnya adalah menyajikan saran praktis atau panduan bagi konsumen atau organisasi yang menggunakan layanan cloud untuk mengelola resiko privasi dan keamanan dapat meningkatkan relevansi. Ini dapat berupa rekomendasi praktis yang tentang bagaimana mengamankan data yang disimpan di cloud, memilih penyedia layanan yang andal, atau langkah-langkah yang dapat diambil dalam merespon pelanggaran data. Dengan demikian, saran yang berguna bagi pendengar maupun yang menyampaikan. Dengan pemaparan materi ini, semoga dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi pendengar dan penulis yang berusaha memahami dan mengatasi tantangan dalam mengadopsi teknologi cloud dengan aman. Baiklah, begitu saja pemaparan materi saya mengenai review dan resume dari jurnal yang berkaitan dengan cloud computing. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin bagi pendengar yang kurang paham. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.